ini kisah dari orang tua. Ketika orang tua berhaji waktu itu, beliau sedang mengandung saya. Jadi waktu orang tua berhaji itu tawaf, sa'i, itu saya sudah ikut begitu. Oh, berarti haji sejak lahir ini ya. Begitu saya naik kelas, alhamdulillah saya waktu itu dapat nilai jayid. Karena jayid, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Jangan-jangan mau jualan kitab enggak? Saya sempat jualan kitab sebetulnya. Oh gitu. Jadi istrinya ketika menikah 2009 dapat di Mesir, di Al-Azhar atau di Sudan atau bagaimana nih? Itu dapatnya dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Woi, subhanallah. Kayaknya begitu saya pulang dari Sudan, di sini kerjaan nganter-nganter istri dari rumah ke UPI. Oh, jadi driver ya? Driver. Subhanallah ternyata. Akulah para pencarimu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat ngopi semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama saya Andris Pajar, dan insya Allah nanti akan menghadirkan salah satu tokoh di Kabupaten Bandung. Beliau adalah salah seorang yang insya Allah nanti akan menyampaikan kisahnya kepada kita semuanya, dan insya Allah nanti akan menginspirasi sobat ngopi semuanya. Alhamdulillah di sini telah hadir Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi LCMA. Assalamualaikum Kang Haji. Alhamdulillah. Kumaha damang? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat ngopi semuanya, beliau saat ini adalah sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung. Juga beliau sebagai Khatib Suriah PCNU Kabupaten Bandung. Kang Haji, alhamdulillah ya, di sela-sela kesibukannya kita bisa ngobrol, nanti share kepada teman-teman, sobat-sobat ngopi semuanya, lebih khusus nanti menginspirasi pada kader NU dimanapun berada. Bagaimana kisah Kang Haji Yusuf Ali Tantowi dari mulai dulu sekolah ya, sampai dikisahkan beliau ke Mesir, ke Sudan, dan sampai sekarang menjadi Ketua Basnas Kabupaten Bandung. Haji, Kak Haji itu sekolah dulu ketika sebelum ke Mesir, dari mulai SD, SMP itu di pesantren atau bagaimana? Baik, terima kasih Kang Haji Andres. Ya tentunya ucapan terima kasih lah sebagai kehormatan ini. Ya. Saya diundang di sini Kang Haji Andres. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu menginspirasi atau enggak ini. Mudah-mudahan insya Allah pasti. Banyak yang terinspirasi sehingga kemudian banyak orang melakukan kebaikan dan saya mendapatkan nilai pahala tersebut. Mandalla ala khairin kafailihi. Ya mudah-mudahan kisah-kisah ini atau obrolan ini bisa menginspirasi dan bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mendengarnya sehingga kemudian melakukan banyak aktivitas kebaikan. Sebetulnya kalau saya pesantren secara khusus di luar, iya, itu hampir tidak pernah mungkin Kang Haji. Kenapa? Karena orang tua punya pesantren, betul, dan kakek juga punya pesantren. Jadi begitu saya terlahir, saya sudah menjadi penduduk pesantren gitu. Oh subhanallah. Nah iya NU sejak lahir teh kayaknya ini nih. Dan bahkan ini kisah dari orang tua. Ketika orang tua berhaji waktu itu, beliau sedang mengandung saya.
Jadi Oh, waktu subhanallah. orang tua berhaji itu tawaf, sa'i, itu saya sudah ikut begitu. Oh, berarti haji sejak lahir ini ya. Tahun berapa itu kan? Dalam kandungan 81-an katanya. Oh, 81. Ke Kang Haji itu lahir tahun berapa? 81. Oh, 81 ya. Tapi nggak di Mekah kan? Enggak di sini. Oh, bawa pulang ya, tapi ditawafkeun. Tawaf dan sa'i, dan orang tua punya melanjutkan amanah dari orang tuanya, yaitu masjid, majelis talim, kemudian dikembangkan menjadi pondok pesantren. Tuh. Namanya pondok pesantren Nurul Ansor. Sementara kakek juga ada pesantren yang sekarang berkembang menjadi Darul Ma'arif. Darul Ma'arif, Saya ya. dibesarkan di situ aja. Begitu. Pernah dulu ikut ngaji juga di pesantren Al Ihsan di Cibiru ya. Cibiru, Oh, iya. pesantren Cibiru. Kiai itu ya, Kiai Haji Tantan. Tantan ya. Pernah di situ ikut ngaji, tapi posisi saya waktu itu ngekos. Ngekos ya. Jadi saya ikut ngekos dengan teman, kemudian ikut ngaji. Kenapa saya sampai terdampar ke situ? Karena sebelum berangkat ke luar negeri, ke Mesir, itu saya sempat kuliah di IAIN waktu itu. Oh Tahun gitu. 2000. Jadi Kang Haji itu SD, SMP, SMA atau aliyah ya? Ya. Di sini Di situ ya di orang tua, di orang tua di Darul Ma'arif ya. Darul Ma'arif. Ya udah ada sejak dulu ya Darul Ma'arif ya. Darul Ma'arif itu sejak tahun 90 Kalau Darul Ma'arif secara resmi yayasan itu sejak 92-an mungkin. Itu udah ada aliyah ya? Waktu itu pertama buka aliyah. Oh, Jadi aliyah. sebelumnya itu Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif ya, karena dulu rintisan LP Al Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Kemudian berkembang menjadi sebuah yayasan dan mendirikan Madrasah Aliyah. Tahun berikutnya baru Madrasah Sanawiyah. Oh gitu. Nah setelah itu lalu Kang Haji itu daftar ke IAIN atau bagaimana? Ya, setelah itu saya dapat tawaran dari PBNU, beasiswa ke Libya waktu itu. Ke Libya tahun 2000 ya. tahun 2000. 2000. Jadi begitu lulus, karena paman saya, Kiai Sofyan, itu dapat amanah di PWNU, ada tawaran dari PBNU, beasiswa ke Libya waktu itu. Saya ikut dan masuk, namanya udah masuk begitu. Nah, Iya, iya. setelah itu saya iseng daftar ke IAIN melalui jalur prestasi dan Tuh. masuk. Ternyata Subhanallah. begitu saya kuliah di IAIN, sambil nunggu ke Libya waktu itu, ternyata Libya itu nggak dipanggil-panggil. Jadi hampir setahun saya sambil kuliah akhirnya di IAIN. Alasannya kenapa? Karena ketika saya konfirmasi, pihak ke Libya waktu itu lagi ada penyesuaian sistem muadalah mungkin atau seperti apalah, saya kurang Betul. paham. Tapi yang jelas selama setahun itu tidak ada panggilan. Akhirnya tahun berikutnya saya banting setir. Dapat tawaran kedua dari PBNU, yaitu ke Irak, Universitas Saddam Hussein. Saya daftar lagi ke situ. Ke Dan Irak masuk ya? Ke Irak. Subhanallah. Dan alhamdulillah masuk begitu. Tapi ternyata ditunggu-tunggu panggilannya belum datang juga. Iya, iya. Akhirnya saya melanjutkan kuliah di IAIN. Nah, disitulah saya terdampar. Di IAIN di jurusan apa tuh? Jurusan sastra Inggris waktu itu. Oh, sastra Inggris ya? Sastra Inggris. Subhanallah. Tapi perlu diketahui Kang Haji Andres, karena memang dulu saya tidak terlalu serius kuliah ya. Jadi di IAIN itu saya justru ngambil jurusan yang saya tidak paham dan tidak mengerti gitu. Oh, iya, iya. Jadi saya ngambil justru jurusan yang saya paling tidak bisa, sastra Inggris. Betul. Ngambil sastra Inggris dengan tujuan supaya saya dapat motivasi untuk belajar hal yang baru. Dan alhamdulillah, karena saya di situ 2 tahun, saya terpaksa kemudian harus mengejar ketertinggalan. Jadi saya kursus bahasa Inggris, ya, kemudian di beberapa tempat, dan ya alhamdulillah lah untuk komunikasi mungkin bisa lah. Oh, subhanallah. Tapi tidak itu. sehebat Kang Haji Andres. Oh, yes. Subhanallah. Ini tawadhu nih. Nah, jadi tahun 2000 sampai tahun 2002 ya. Sampai 2002. Akhirnya Iya. begitu di akhir, karena ini flashback dulu ya. Jadi saya waktu itu bolak-balik ke Jakarta, karena memang kan lewat PBNU begitu. Karena PBNU posisinya di Jakarta, jadi saya sering bolak-balik ke Jakarta untuk
menanyakan ini sebetulnya bagaimana beasiswa ini jadi berangkat atau Ke Libya tidak. itu ya? Yang ke Libya, begitupun juga Ke Irak, ya. jadi dua-duanya. Saya sering bolak-balik Jakarta, dan waktu itu paman saya, kakaknya Pak Kiai Sofyan, itu sebagai anggota DPR Pusat. Kiai Numan ya, Pak Haji Numan ya. Dan beliau ada rumah dinas di Kalibata. Betul. Jadi saya sebetulnya jarang ketemu dengan beliau gitu. Tapi karena saya tahu beliau ada rumah dinas di Jakarta, jadi saya sering izin ke beliau kalau ke Jakarta saya mampir ke situ. Karena Betul. keperluannya kadang sehari, 2 hari gitu. Jadi setiap kali saya ke Jakarta, saya mampir di Kalibata itu, di rumah dinas DPR. Sering mampir di situ. Nah, karena keseringan saya ke Jakarta, akhirnya beliau bertanya, ini ke Jakarta mau ngapain? Gitu. Saya bilang saya lagi ngurus beasiswa ke Irak lewat PBNU. Nah, beliau malah justru menawarkan hal yang lain gitu. Gimana kalau saya kirimkan ke Mesir aja, katanya. Waktu itu Irak kan lagi Gonjang-ganjing ya. kritis, mau perang itu, sebelum Perang perang ya. sekarang. Ya saya bilang kalau dibiayai, saya mah mau kemana aja, oke-oke aja gitu. Ya singkat cerita, kemudian saya banting setir. Yang ke Irak belum ada panggilan, begitu ya. Kemudian saya mengurus yang ke Mesir. Iya, iya. Lewat bantuan Pak Nukman itu. Dan alhamdulillah bisa turun, saya langsung berangkat. Tapi Itu udah terterima udah keterima di Universitas di Al-Azhar. Universitas Saddam Hussein. Kalau yang Irak Bukan yang Mesir kan barusan berangkat. Belum. Belum ya. Oh, itu luar modal nekat biasa ya. lah. Modal nekat itu. Iya, iya. Jadi justru yang ke Mesir ini dikala orang sulit, saya justru diberikan kemudahan. Oh. Kenapa sulit? Karena tahun 2002 ya. Tahun 2002 waktu itu sebelumnya kan pernah ada lagi rame-ramenya teroris. Kemudian WTC itu gedung Menara Kembar itu lagi dibom waktu itu kan. Iya. Dan kemudian di Indonesia lagi rame-ramenya teroris, sehingga orang dari Indonesia ke Mesir waktu itu sulit. Betul. Sampai teman-teman yang dapat beasiswa lewat Kementerian Agama waktu itu yang resmi itu tidak turun visanya. Lah dikala orang lain sulit turun visa, dikala orang-orang itu susah ke Mesir, saya justru dipermudah. Hanya dalam waktu seminggu saya dapat visa Mesir, tapi itu belum pelajar, itu masih visa turis. Bisa turis ya. Visa turis. Jadi saya visa turis ke Mesir, belum diterima di Al-Azhar, pokoknya modal nekat aja. Subhanallah. Nah ini nih modal nekat sampai akhirnya di sana daftar. Di sana daftar dan ternyata ikut tes. Di sana juga saya masih diuji, Kang Andres. Iya. Jadi saya datang ke sana, memang tidak ada teman di sini, tidak ada yang saya kenal. Ya Allah. Saya berangkat dengan ada teman saya yang orang tuanya satu praksi dengan Pak Nukman dari Aceh. Ya, waktu itu praksi P3 ya? Praksi P3. Ya. Ada kebetulan teman satu praksi paman saya itu punya anak yang kuliah di Mesir. Oh iya, iya. Dan lagi mudik waktu itu. Jadi saya diuruskan visanya, kemudian saya berangkat bareng dengan teman itu. Itu Iya. nggak kenal, itu saya ketemu di Jakarta. Kenal di situ ya? Di Jakarta. Alhamdulillah. Jadi begitu saya ke Mesir, itu saya langsung gabung dengan teman-teman dari Aceh. Oh, grup Aceh ya? Aceh. Dan dibantu teman-teman untuk pengurusannya. Ternyata pas saya datang, akhir penutupan pendaftaran di Azhar. Kebetulan ya masih bisa ya? Tapi itu masih belum, Kang Res. Begitu, jadi akhir ya. Akhir maksudnya saya belum ngurus apa-apa tuh. Hari berikutnya kan udah close, sudah tutup. Oh, subhanallah. Jadi begitu saya sudah terdaftar, sudah beres ngurus-ngurus karena harus diterjemahkan ijazahnya kan. Oh Terus iya. legalisir KBRI, begitu itu perlu waktu. Setelah beres itu pas daftar ke pihak Azhar sudah tutup gitu. Ya Allah. Sudah tutup. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan ada orang Jawa Barat ya. Orang kita dekat kita, adiknya Pak Agus ya. Itu guru saya, Pak Agus. Darul Ma'arif. Oh, Ya, guru saya, dia punya adik di sana cukup lama, tapi saya nggak pernah ketemu di Mesir itu. ya Allah. Dan dibantu sama dia daftar. Itu prosesnya saya maksa untuk daftar itu sampai 1 bulan. Allah. Jadi awalnya ditolak terus.
ada banyak teman ternyata yang senasib dengan saya gitu ya, kumpul bareng dan alhamdulillah akhirnya diterima. Gitu. Semuanya sama teman yang lain. Iya, sama teman. Alhamdulillah. Dengan bantuan tadi ya, adiknya. Ya, bantuan itu adiknya. Salah seorang guru. Betul. Kang Haji ya. Kemudian ada teman dari Cianjur juga. Itu jurusan apa di Al-Azhar tuh waktu itu, Kang Haji? Itu, saya ngambil hukum Islam. Hukum Islam. Iya. Subhanallah. Itu selama berapa tahun belajar di sana? Di Mesir S1, alhamdulillah tepat waktu, saya 4 tahun. Terus kemudian sempat juga masuk S2, tapi waktu itu terganggu dengan tugas haji. Oh, tugas haji waktu di Mesir ya? Saya pernah jadi petugas haji atau tenaga muslimah. Tahun berapa tuh? 2006, 2007. Iya. Akhir 2006. Ya, jadi dari perjalanan itu saya mencatat bahwa kalau kita menginginkan sesuatu memang harus dibarengi dengan ikhtiar. Betul. Dan ikhtiarnya juga bukan hanya daripada gitu, ikhtiarnya memang harus serius gitu. Nah ini Kang Haji, saya justru mau menanyakan kan, ini luar biasa sampai bisa ke Al-Azhar, Kairo, Mesir itu tujuan kalaulah mau ditanya orang-orang terutama para santri lah, mau nggak ke Al-Azhar rata-rata, apalagi dipermudah seperti itu ya, mereka mau. Ini yang mau kami tanyakan itu kan. Ketua itu, Kang Haji itu orang tuanya itu kan kiai, ustadz, ngurus pengajian dan lain-lain. Itu apakah ada kendala nggak? Kan pasti kalau ke Al-Azhar itu perlu biaya juga, ke Timur Tengah dan lain-lain. Itu bagaimana, Kang Haji? Ya itu tadi, alhamdulillahnya saya dapat kemudahan. Pertama tadi paman yang saya sendiri jarang ketemu gitu. Tapi ternyata support luar biasa, sampai membantu menguruskan visa, bahkan tiket, bahkan uang saku gitu ya. Itu dibeli sama beliau. Oh, Pak Haji Numan itu? Ya. Dari orang tua juga ada dikasih, tapi saya sama sekali tidak minta ke orang tua karena tahu kondisi orang tua secara ekonomi kan seperti itu. Begitu. Terus ketika saya di Mesir itu, saya dipertemukan dengan Kang Cecep yang dia sudah tinggal di asrama dan saya dibawa di situ. Sehingga gratis, saya tidak bayar. Coba Kang Cecep itu? Iya, sama Kang Cecep. Beliau orang mana? Dia orang Marga Asih masih. Orang sini juga. Sekarang masih ada ya? Lama di sana. Sekarang dia residen di Australia, Ustaz Cecep. Subhanallah. S3 mungkin di sana sekarang. Ya. Waktu saya ke sana, beliau lagi S2. Jadi saya dibawa ke situ tinggal gratis, nggak bayar. Bahkan untuk makan itu luar biasa. Di situ banyak sekali orang ngasih beras, daging, begitu ya. Bahkan tidak sedikit juga ada yang ngasih uang saku gitu. Ya saya ikut dapat juga. Alhamdulillah. Nah ini kalau istilah zaman sekarang itu rezeki anak soleh ya. Alhamdulillah Kang Haji bisa kuliah sampai beres ya. Itu kalau belajar di Al-Azhar itu semua referensi berbahasa Arab ya? Iya, berbahasa Arab, semua berbahasa Arab. Di sana lebih sistemnya itu lebih ke pengayaan. Oh gitu. Jadi memang kita dituntut untuk banyak baca dan banyak diskusi. Oh gitu. Walaupun memang bukan diskusi di kampus ya, karena tidak memungkinkan. Di jurusan saya itu dulu satu kelas hampir 2.000. Satu kelas? Satu kelas. Hampir 2.000, jadi model kuliahnya seperti kuliah umum. Iya. Jadi tidak memungkinkan untuk kita diskusi seperti diskusi halnya di kampus di kita. Tapi kita punya banyak teman-teman yang sama satu jurusan, satu mata kuliah itu yang kita lakukan diskusi di luar kampus gitu. Nah ini Kak Haji, saya baru tahu itu ya. Jadi kuliah itu kayak stadium general ya? Iya kalau di sana. Kalau di kita gitu kan di sana itu. Nah gini, untuk para kader-kader Nahdlatul Ulama tentunya yang nanti mau kuliah di Al-Azhar di Kairo itu, referensi terbaik kalau milih jurusan, terus bagaimana kehidupan di sana supaya betah dan lain-lain. Bagaimana Kang Haji selama di sana? Kalau menurut saya itu tergantung passion ya, tergantung passion masing-masing. Untuk kampus di Al-Azhar itu membuka jurusan-jurusan keagamaan, ada di bawah Fakultas Syariah, nggak tahu saya sekarang apakah ada perubahan gitu ya. Kalau dulu di Fakultas Syariah ada 2,
Ada yang syariah Islamiyah, ada syariah konon gitu, ada hukum umum dan hukum Islam. Kemudian nanti ada di fakultas Usuluddin. Untuk Usuluddin itu semua jurusan digabung dulu, nanti tahun ketiga mulai ada pemisahan. Ada akidah filsafat, ada tafsir, ada hadis, dakwah gitu. Kemudian ada jurusan Tarikh wal Hadharah, fakultas Tarikh wal Hadharah, di situ ada sejarah dan bahasa Arab, sastra Arab. Berikutnya ada fakultas dakwah. Nah, itu mungkin kita harus punya strategi ya. Pertama, passion kita di mana. Yang kedua, strategi untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu itu juga harus. Kalau saya dulu, pengalaman saya, begitu saya mau masuk itu saya lihat dulu mata kuliahnya apa saja. Oh iya. Gitu. Saya lihat mata kuliahnya apa saja, wah ini cocok nih dengan saya. Pertama, mata kuliah yang cocok. Yang kedua, tidak terlalu banyak. Iya, iya. Dan itu jatuh pada pilihan syariah Islamiyah atau hukum Islam. Jadi intinya itu sesuai dengan passion Kang Haji waktu itu ya. Jadi kita kira-kira ini nggak akan sulit ya. Karena di Alhamdulillah. sana itu sistemnya kalau 3 mata kuliah nggak lulus itu harus diulang setahun. Allah. Sehingga itu yang membuat kita lama. Makanya pastikan kita bisa menyelesaikan semua mata kuliah itu. Tapi itu berarti wajib berbahasa Arab ya? Ya wajib berbahasa Wajib Arab. itu mah kalau nggak bisa ketinggalan ya? Iya. Nah, salah satu kelebihan latar belakang saya dibesarkan di pesantren salaf yang daya analisis bahasa Arabnya cukup kuat. Karena Iya. orang tua itu sangat menggemari gramatikal bahasa Arab, baik nahwu ataupun sorof begitu ya. Sehingga saya punya kompetensi itu, walaupun secara lisan mungkin bahasa aktif lisan kurang, tapi punya daya analisis gitu. Iya, iya. Sehingga alhamdulillah tuh Kang Haji Andres, begitu saya masuk kan terjun bebas istilahnya. Iya. Saya pakai turis waktu itu dan daftar kuliah diterima, itu belum dapat beasiswa. Oh belum ya? Ya, begitu saya naik kelas, alhamdulillah saya waktu itu dapat nilai jayid, dan waktu itu jayid itu susah gitu. Ya Padahal jayid itu Allah. minim sebetulnya. Ya. Karena jayid, saya dapat beasiswa dari Al Azhar, jadi ngajuin beasiswa dan dapat. Jadi dari tahun 2 Dari universitasnya ya? dari universitas. Jadi dari tahun kedua sampai akhir saya dapat beasiswa. Oh, jadi kalau untuk ke sekolah mah ke kampus itu udah beasiswa. Nah ini untuk keseharian itu. Ya, untuk keseharian itu dapat, kita kan dikasih uang saku, kuliah gratis. Kuliah gratis dikasih uang saku dari beasiswa dan alhamdulillah dapat. Ya dari orang tua juga sering dikasih, dikirim. Tapi waktu itu saya pakai untuk haji, untuk Subhanallah. Ini katanya menurut informasi nih, itu Kang Haji itu ketika pulang dari Al Azhar atau setelah Al Azhar ke Sudan itu pulang itu bawa berapa 3 lemari katanya kitab. Betul nggak nih? Ya, alhamdulillah betul gitu ya. Jangan-jangan mau jualan kitab nggak? Saya sempat jualan kitab sebetulnya. Oh gitu. Karena salah satu hal yang bisa menjadi nilai ekonomi Betul. yang bisa kita lakukan di sana jual kitab juga. Oh, Maksudnya apa? Karena di Mesir itu banyak sekali percetakan-percetakan ya yang mencetak kitab-kitab klasik dengan berbagai macam variasi cetakan. Sehingga kemudian harganya bisa lebih murah. Betul. Apalagi dulu seperti Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu di sananya mungkin 1 juta, datang sini bisa 5 juta harganya. Oh subhanallah, jauh sekali ya. Kalau sekarang kan sudah, Kalau ini kurs rupiah dengan di sana itu apa ini? di sana pound sterling, pound Sterling ya? atau junai, sebutan bahasa Arabnya junai. Ke mata uang Mesir. Ya, Itu berapa nilai rupiahnya? kalau waktu itu masih, kalau pakai dolar, rupiah itu sekitar 3 ribuan waktu itu ya. Oh 3.000 di bawah real ya? Di bawah real waktu itu. Oh iya. Real. Tapi kalau sekarang lebih anjlok lagi sekarang. Oh gitu. Nah ini luar biasa di Mesir. Jadi para kader Nahdlatul Ulama tentunya para sobat ngopi ngobrol penuh inspirasi nih. Sosok Kang Haji Yusuf Ali Tantowi ini mudah-mudahan menginspirasi. Jadi beliau di Mesir tadi alhamdulillah tepat waktu. Setelah itu beliau akhirnya S2-nya melanjutkan ke Sudan ya. Berapa lama di Sudan? Ke Sudan, alhamdulillah saya di Sudan 2 tahun. Setelah dari Mesir 2008 ke Sudan. Jadi beres S1 itu 2006. Iya. 2006 terus sempat masuk S2, tapi saya terganggu dengan tugas haji.
Waktu itu dapat Haji penting ya. Iya. Haji penting soalnya. dan petugas waktu itu. Iya, Jadi petugas saya ya. berangkat. Kemudian 2007 saya masuk Darul Ifta, itu juga tidak sampai tuntas. 2008 saya tinggalkan ke Sudan. Jadi perlu diketahui juga Mesir itu adalah kota tua, sehingga orang Mesir itu sering bilang Masri umud dunia, Mesir itu induknya dunia, Iya, iya. umud dunia. Nah, sehingga banyak permata-permata ilmu itu yang tertutup dengan debu debu apa namanya, pasir gitu ya. Iya, Jadi iya. orang-orang tertentu yang teliti yang bisa melihat debu itu berserakan yang ternyata sebetulnya permata-permata. Betul. Jadi banyak gudang-gudang ilmu di sana yang dilewati oleh teman-teman. Ya. Padahal sebetulnya kalau mau mengaji saja, kalau mau belajar saja, itu bawa ke Indonesia bisa jadi permata. Betul. Seperti di sana banyak ada apa namanya, ada pengajian-pengajian, yaitu syekhnya sangat bagus begitu ya. Terus kemudian di Al-Azhar juga ada pengajian-pengajian. Nah, jadi selain di Al-Azhar juga kita bisa ikut pengajian-pengajian dengan masyayikh yang ada di sekitar Al-Azhar ataupun di luar Al-Azhar gitu. Iya. Yang itu kadang-kadang oleh teman-teman di sana dilupakan. Oh, gitu. Ya, Iya, iya. alhamdulillah saya begitu pulang dari sana itu karena saya ikut talaki Quran gitu Iya. ya. Kemudian dapat sanad qiraah kan gitu ya. Walaupun di ujung-ujung itu saya baru menyadari itu. Gitu. Oh, subhanallah. Sementara teman-teman kalau hanya di kampus saja tidak akan dapat ijazah qiraah. Oh, gitu. Iya, iya. Sudah, itu penting ya. Itu penting. Ini sangat penting sekali buat untuk pembacaan. Ya, dan di Mesir masih banyak yang seperti itu. Oh, sekarang ya. Masih banyak yang seperti itu. Hanya teman-teman kadang-kadang terlena dengan nuansa lain dari Mesir, seperti tempat wisatanya, sehingga asik dengan itu. Atau juga ada buka rumah makan, gitu Travel ya. travel dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini penting nih bagi teman-teman yang sekarang sudah di Al-Azhar, jangan lupakan itu ya. Ijazah sanad qiraah ya. Ada sanad qiraah dan juga kitab-kitab itu banyak para ulama yang punya sanad. Iya, mumpung di sana nih, dan juga para calon-calon mahasiswa yang akan ke sana, pokoknya di Timur Tengah lah, di Al-Azhar seperti tadi di Madinah, Mekah, di Tunisia dan lain-lain, Sudan ya. Itu barangkali Kang Haji Andres, itulah hikmah ya. Di awal mungkin saya ngerasa ini kok saya ngerasa di ngerasa punya masalah berat sekali gitu ya. Begitu lulus tahun 2000 dapat beasiswa ke Libya, nggak jadi berangkat. Nah, itu luar Kemudian biasa ya. 2001 dapat beasiswa ke Irak ya, itu nggak jadi berangkat gitu ya. Nah, ternyata itulah yang kemudian menguatkan azam saya untuk belajar dengan serius. Sehingga begitu saya dapat amanah belajar di Mesir, saya tidak sia-siakan itu gitu. Oh, subhanallah. Karena banyak teman-teman yang mungkin terlalu mudah berangkat ke Mesir, dan kondisi di Mesir sangat bebas karena kuliah tidak di absen gitu ya. Oh, Jadi kuliah nggak di absen waktu itu. Gitu. betul. Sehingga bagi teman-teman yang malas ya memang nggak pernah ikut kuliah gitu kan. Tapi sistem penilaian di Al-Azhar sangat ketat. Iya, iya. Sehingga banyak teman-teman yang harus 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bahkan tidak lulus di Ya Al-Azhar. Allah, gitu. ya Allah. Nah, karena saya tadi dalam kondisi seperti tadi, Terpepet atau gimana nih? ya pernah ngerasain sulitnya untuk Oh, berangkat iya. ke Timur Tengah, sehingga ketika dapat kesempatan saya maksimalkan. Ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya Kang Haji di Al-Azhar sudah, terus ke Sudan. Universitas apa di Sudan? Di Sudan di Khartoum. Oh, di Khartoum ya. Yang tempatnya Ustadz Abdul Somad itu? Bukan. Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Pulang tahun berapa? Dari Sudan pulang 2010. Dan akhirnya menikah atau bagaimana? Menikah itu 2009. Oh, menikah dulu ya? Iya. Subhanallah nih. Jadi saya punya prinsip kalau pernikahan itu tidak mengganggu perkuliahan. Kalau kita bisa mengatur skenario-nya dengan baik. Jadi istrinya ketika menikah 2009 dapat di Mesir, di Al-Azhar atau di Sudan atau bagaimana nih? Itu dapatnya dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Woi, subhanallah. Ya Allah. Ketika saya di Mesir, dulu ada teman adik kelas saya orang Demak.
ya, sering diskusi dengan saya. Ketika di Sudan ketemu lagi dengan anak itu, gitu. Dan dia bahkan satu kamar dengan saya dan kuliah di Sudan. Nah, wasilahnya dia yang kemudian mengenalkan ada anak gurunya yang mau nggak, katanya saya kenalkan. Ya saya bilang iya aja. Tarup. Dan saya jujur ya, sama sekali tidak pernah berpikir untuk dapat istri di luar dari Bandung atau Jawa Barat. Oh, jadi istrinya Kang Haji itu dapat dari Jawa Timur ya? Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu. Ya jodoh lah. Ya, artinya begitu saya diperkenalkan, waktu itu masih tahun pertama di Sudan gitu ya. Maka begitu kenal, terus kemudian saya langsung pulang. Begitu beres ujian saya pulang dan saya datangi ke orang tuanya. Dan saya minta, walaupun sebetulnya lihat aja belum gitu. Tapi saya meyakini karena keluarga besar pesantren. Gitu. Pesantren mana tuh? Pesantren di situ ada pesantren Kulon Banon di Jawa Tengah ya. Oh, Jawa Tengah ya? Ya. Dan saya termasuk orang yang sangat ngefan dengan Kiai Sahal ya. Oke, Sahal Mahfuz Kiai ya? Sahal Mahfuz, dan istri ada keterkaitan dengan beliau. Gitu. Keluarga ya, masih Ya. keluarga. Kenapa saya begitu menyukai Kiai Sahal? Karena saya kan latar belakang tadi hukum Islam ya, fikih gitu. Betul. Dan Kiai Sahal waktu itu lagi santer-santernya menggalakkan fikih sosial gitu. Sehingga saya sangat menggandrungi beliau. Begitu saya diperkenalkan ini ada keterkaitan Kiai Sahal, jadi serasa ada klik ya? klik gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya waktu itu saya minta ke orang tuanya, saya belum lihat anaknya mana gitu. Saya punya ini, kalau kata orang tua itu, buah itu jatuh gak akan jauh dari pohonnya kan gitu ya. Ya. Nah, begitu juga untuk menilai anaknya, ya lihat orang tuanya siapa. Oh, seperti itu. Nah, ini penting ya bagi para kader NU. Ini contohnya, nggak lihat dulu, taruh. Tapi alhamdulillah ya, saya sendiri alhamdulillah mengenal beliau psikologi atau bagaimana? Apa? Istri itu psikolog atau Bukan, sumber daya manusia kalau ini. SDM, Iya, SDM, S2-nya di UPI ya? Ya di UPI. Nah, jadi ini Kang Haji ini setelah selesai dari Sudan, akhirnya kapan tuh menjadi dosen di UPI nih? Ya itu barokahnya istri itu. Barokah istri. Ya. Jadi jalan dari istri ya? Ya, jadi ceritanya istri itu dapat kesempatan dari orang tuanya untuk melanjutkan S2. Iya. Karena waktu nikah dengan saya kan masih S1 ya. Iya. Jadi istri lagi skripsi, saya mau masuk ke tahun kedua di Betul. Sudan. Jadi saya setelah menikah itu saya ke Sudan, istri kembali ke Surabaya di UNER. Gitu. UNER ya? Iya. Erlangga ya? Erlangga. Nah, begitu istri beres, ingin melanjutkan S2, ya tentunya harus di Bandung. Karena Betul. komitmen kita harus ke Bandung gitu. Nah, singkat cerita nyari ke sana kemari, yang bisa nyambung ya S2 di Bandung, di UPI gitu. Betul, betul. Akhirnya begitu saya pulang dari Sudan, di sini kerjaan nganter-nganter istri dari rumah ke UPI. Oh, jadi driver ya? Driver. Subhanallah, Saya ternyata. kan mikir, masa jauh-jauh kuliah ke Timur Tengah cuman jadi ojek gitu. Itu. Jadi ketika istri kuliah, saya keliling-keliling di kampus. Kira-kira fakultas mana yang bisa menerima spesifikasi saya. Betul. Saya ngajuin lamaran ke bahasa Arab, saya juga ngajuin lamaran ke ilmu pendidikan agama Islam, dan direspon oleh ilmu pendidikan agama Islam. Betul, betul. Jadi saya mulai 2010 akhir, mulai ikut bantu-bantu di ilmu pendidikan agama Islam. Ya Allah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang saya sudah diangkat dosen tetap, tadinya dari ilmu pendidikan agama Islam, sekarang ke bahasa Arab. Dan Kang Haji sendiri sekarang itu sedang menyelesaikan S3 di UPI. Ya, di Ya. UPI. Ya, mudah-mudahan kita doakan segera selesai ya. Amin, amin. Mudah-mudahan tahun ini ya. Mudah-mudahan. Jadi dokter nih ya. Subhanallah. Nah, ngobrol-ngobrol nih Kang Haji tadi sudah setelah di di UPI menjadi dosen, sekarang menjadi dosen tetap. Akhirnya diangkat juga menjadi salah seorang komisioner Basnas Kabupaten Bandung. Setelah sebelum juga di organisasi aktif, akhirnya menjadi Khatib Surya PCNU Kabupaten Bandung. Ini di Basnas ini sendiri sudah berapa lama nih?
Basnas dilantik tanggal 19 Agustus kalau nggak salah. Agustus 2023. 2023 berarti sekitar 5 bulanan ya. Ya 5 bulan jalan. Ya. Ini bagaimana nih kita di podcast ini kan mungkin kebanyakan para kader, sobat ngopi semuanya belum paham ya. Belum paham tentang itu bagaimana sih Basnas gitu kan. Terus ajakan juga ke para calon muzaki, para agnia juga yang mau menginfak sodakohkan berzakat melalui Basnas Kabupaten Bandung ini. Bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Basnas itu adalah lembaga zakat pemerintah atau lembaga pemerintah non struktural yang memang bertanggung jawab dan berfungsi untuk merencanakan begitu ya, kemudian menerima, mengelola dan mendistribusi zakat, infak, sedekah masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Nah ini perlu disambut baik gitu ya, karena tentunya setiap kita sebagai orang muslim menginginkan bahwa kita bisa menjalankan syariat agama dengan sempurna. Dan paling tidak rukun yang pokok, rukun Islam itu bisa teraplikasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan kita patut bersyukur dengan adanya Basnas ini, artinya rukun Islam yang ketiga itu terfasilitasi dengan baik. Betul. Yaitu mengeluarkan zakat. Hanya saja mungkin banyak di kalangan kita yang berzakat secara mandiri, karena dulu memang zakat itu tidak dikelola secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga melakukan zakat secara mandiri. Itu juga boleh, akan tetapi mungkin nilai kemanfaatannya tidak begitu terasa begitu. Ya kita harus ingat Sayyidina Ali pernah menyampaikan bahwa al-haqqu bila nidham yaglibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan kalah oleh sesuatu yang salah tapi terorganisir. Jadi diorganisir itu jangankan yang benar, yang salah aja bisa hebat gitu. Subhanallah. Sekarang zakat itu fungsinya sangat penting sekali. Bahkan zakat itu adalah ujung tombak sosialnya agama Islam gitu. Kalau kita lihat dalam beragama, intisarinya itu adalah yang berefek ke masyarakat atau sosial. Kita dipuasakan, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi ujungnya itu dipuasakan itu supaya kita rajin berinfak. Ada nilai sosial. Nah, tapi ini harus kemudian diorganisir. Kalau kita lihat lagi orang yang divonis neraka itu ketika ditanya kalau hidup dia mau ngapain? Dia akan bersedekah ya. Ya, dia akan bersedekah atau Luar biasa ya. Jadi sedekah atau infak ini adalah sebuah amalan yang memastikan pelakunya masuk surga. Akan tetapi pada kenyataannya memang harus diorganisir sehingga fungsi zakat itu bisa betul-betul terasa di masyarakat. Nah gini, kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional ini ya, Basnas ini bagaimana? Karena mungkin di masyarakat kan banyak sekali lajis ya, seperti DPUDT, rumah zakat, dompet duafa dan lain-lain ini bagaimana nih? Ya sekarang sudah naik, bahkan yang saya dengar nomor 1 di Indonesia karena memang sangat masif dan terorganisir, dilengkapi dengan kebijakan dari pemerintah, ya, terus kemudian terstruktur dari mulai pusat sampai ke tingkat bawah begitu. Ya untuk dalam struktur Indonesiaan kita masih nomor 1. Akan tetapi memang perlu didorong karena masih belum optimal, karena kebiasaan tadi kita melakukan masih secara mandiri. Kalau dilakukan secara mandiri mungkin nilai zakatnya tidak terlalu maksimal karena kebanyakan itu dilakukan secara atau distribusinya masih konsumtif. Iya. Jadi hanya ngasih orang 100.000, 200.000 hanya untuk makan minum beres. Tapi status sosialnya tidak naik begitu. Oh betul. Nah kalau lewat Basnas ini akan dikelola distribusinya bukan hanya sekedar yang konsumtif tadi, karena memang ada masyarakat yang butuh konsumtif ya. Iya. Tapi juga lebih diperbanyak dengan pola produktif, di mana pendidikan gitu. Karena hal yang bisa cepat mendorong perubahan status sosial itu adalah pendidikan. Betul. Ketika ada seorang tukang beca, kemudian anaknya itu didorong untuk kuliah
berpendidikan tinggi, maka dia Bisa mengangkat ya. bisa mengangkat derajat orang Itu ada tuanya. program nggak di Basnas nih yang bisa? Ya tentunya ada. Sekarang kita karena terintegrasi, termasuk Basnas Pusat itu ada program 1000 ulama. Betul. Dan teman-teman di Al-Azhar juga sekarang dapat bantuan beasiswa dari Basnas. Di Eropa juga ada yang dapat. Begitu. Jadi itu salah satu upaya untuk menggeser status sosial tadi. Nah kalau Betul. personal kan tidak bisa dilakukan, tapi mungkin kuantitasnya tidak banyak. Begitu. Nih, Kang Haji sendiri itu merasa nggak ini fungsinya zakat, infak, sedekah? Tadi saya mendengarkan dibantu sama walaupun paman sendiri ya, dari sejak kecil, dari sejak kuliah sampai akhirnya sekarang istilahnya menjadi salah satu tokoh lah di Kabupaten Bandung. Bagaimana itu? Ya itu tadi mungkin saya salah satu bukti nyata lah. Betul. Bukti nyata karena adanya zakat, infak, sedekah, ya, kemudian bisa menggeser status sosial dari orang tua yang SD saja tidak beres, gitu ya. Betul, betul. Karena memang zaman dulu belum seperti sekarang. Betul. Guru ngaji ya istilahnya ya. Fokus di kajian kitab klasik, begitu ya. Dan itu nggak bayar ya santrinya. Anak-anak santri tidak bayar, Subhanallah. Nah ini Ya, yang dan- luar biasa. ngajar juga sendiri orang tua itu dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Dia pada sholat, artinya tidak ada ruang dan tidak ada waktu untuk kemudian mengais rezeki ya gitu. Betul. Tapi kalau orang tua ya alhamdulillahnya punya orang tua yang kaya jadi dapat tinggalan gitu. Oh iya iya. Nah, sampai-sampai ini orang tua saya itu begitu meninggal tidak ada sejengkal tanah pun jadi waris. Ya Allah. Habis semua dipakai untuk kegiatan pendidikan dan saya tidak dapat waris gitu, sejengkal pun. Saya hanya dapat 2 baju dari orang tua, padahal dulunya kaya itu. Ya Allah. Oh jadi orang kaya ya. Subhanallah. Tapi tapi ya, yang jadi ini tuh ilmu ya. terus saya gimana bisa kuliah ya, itu salah satunya adalah kebaikan-kebaikan orang per orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya sehingga saya bisa kuliah, termasuk Al-Azhar juga itu bisa mengoperasikan kampusnya walaupun kita tidak bayar, itu dari zakat, infak, sedekah, Oh, subhanallah. termasuk punya wakaf juga, wakaf produktif ya. Ya, jadi sobat ngopi semuanya, ternyata ini luar biasa ya. Kepada para kader, terutama kader Nahdlatul Ulama, jangan kecil hati, harus tetap semangat ya. Ini Pak Kiai ya, dari dulu tadi diceritakan luar biasa sampai sekarang, subhanallah ya. Insya Allah beliau akan terus, sekarang masih usia masih muda ya, 42 tahun ya sekarang. 42 mungkin 42 tahun beliau sudah aktif. Nah ini saya justru mau menanyakan keaktifan di sini kan ya, terus juga di Khatib Suriah, menjadi dosen, ini dengan keluarga nih, bagaimana mengatur waktunya nih kan? Apa nggak Ya. sibuk nih? ya itu kalau kita melakukan sendiri ya tentunya tidak bisa. Ah iya, Namanya organisasi pasti di situ adalah terdiri dari organ-organ lain, juga banyak orang. Pinter-pinternya kita untuk kemudian berkolaborasi. Dan betul. itu kemampuan yang harus kita punyai di zaman sekarang. Iya iya Ya alhamdulillah dengan kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan. iya. Iya. Artinya di NU jalan karena ada teman-teman lain juga, di Basnas juga jalan, kegiatan dengan keluarga juga bisa jalan gitu ya. Karena Tapi katanya mau kolaborasi. membuat usaha juga katanya. Ya usaha dari sekarang, dari dulu juga sudah usaha sebenarnya. Wah ini luar biasa, udah banyak kesibukan, mau usaha lagi. Nah itu ngomong-ngomong nih Pak Kang Haji, kita ini kegiatan ngopi kita ini didukung juga oleh berbagai sponsor. Diantaranya ini silahkan sambil diminum Baik, ya, baik. dari AOC Alpato ya, Lot of Coffee. Ini ada kopinya, ada non kopinya. Ya, bagaimana rasanya? Wah luar biasa nih. Ya silakan untuk promosikan AOC dong. Enggak. Ya, jadi dari AOC Alpatu juga ada dari Taruna Beton, ownernya Ketua LPPWNU Jabar Kang Haji Purnomo. Juga jaket keren dari Kang Sekretaris LPPWNU ya. Juga dari Grup Ahen, ya Kang Ahen ada sembako, minyak dan lain-lain ya, juga Harmonis komputer ya dari Kang Agung. Iya. Insya Allah kegiatan ini ngobrol-ngobrol penuh inspirasi ini karena apa? Kami terinspirasi, ngobrol sayang nih kalau tidak didokumentasikan untuk bisa seperti ini perjalanannya, kita juga para kader nanti anak-anak muda bisa seperti contohnya Kiai Yusuf Ali Tantowi ini
Kang Haji pengen terus ngobrol ya, tapi waktunya juga yang tidak memungkinkan. Minta closing statement ya untuk mengajak semuanya baik itu berzakat atau kepada kader Nahdlatul Ulama. Jadi dari perjalanan hidup yang singkat tadi disampaikan ya, karena ini panjang gitu, hanya simpel saja. Saya menggarisbawahi seperti yang saya kutip dari kitab Ta'limul Ta'lim. Iya. Memang untuk kesuksesan itu harus terkumpul 3 hal lah untuk lebih cepat. Yang pertama al-himmah, al-jiddu wal muwadzabah gitu ya. Jadi 3 hal ini harus dimiliki oleh semua kita. Al-himmah, kita memiliki cita-cita. Betul. Kalau nggak punya cita-cita, apa yang menggerakkan kita? Jadi yang membuat kita tergerak itu karena punya cita-cita. Nah, saya juga alhamdulillah karena hidup di wilayah pesantren, banyak melihat, banyak mendengar. Saya punya cita-cita ingin jadi ulama. Gitu. Oh, iya. Dengan itu kemudian saya ngotot untuk bisa belajar ke Timur Tengah. Walaupun perjalanannya tadi cukup rumit, tapi alhamdulillah bisa. Karena dibarengi dengan yang kedua, al-jiddu, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Jadi kita punya keinginan dan harus sungguh-sungguh untuk menggapai keinginan itu. Saya waktu itu baru lulus aliyah dan saya tidak pernah jauh-jauh karena dari mulai MI, MTS, MA nggak kemana-mana, saya di sini terus gitu. Betul. Dengan orang tua terus. Tapi ketika SMA, karena saya ingin keluar negeri dan urusannya di Jakarta, saya bolak-balik Jakarta. Betul. Walaupun sendirian gitu. Betul. Jadi bentuk sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah al-muwadzabah, tekun. Jadi bukan hanya sekali 2 kali kita mengusahakan, tapi terus menerus. Nah dari situ alhamdulillah yang saya rasakan, kalau 3 hal ini ada, insya Allah ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil. Subhanallah. Nah, ini Dan alhamdulillah saya luar bisa. biasa. Walaupun ya, saya orang biasa, tidak sepintar dan secerdas yang lain gitu ya. Yang lain pakai beasiswa dari Indonesia, saya terjun payung gitu. Tapi alhamdulillah. ya Allah. Yang berikutnya saya memotivasi juga kepada teman-teman untuk menjadi orang yang punya, karena bagaimanapun orang yang punya itu memiliki kelebihan dari yang tidak punya. Jadi saya dukung LP ini, lembaga perekonomian, untuk banyak mengadvokasi dan mengkader ya teman-teman yang praktisi bisnis ya. Jangan sampai kemudian doa Nabi yang disampaikan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin, dijadikan dalih untuk jadi orang miskin. Harusnya kita bisa melihat Nabi berdoa seperti itu, kalau itu hadisnya benar misalnya. Nabi berdoa seperti itu adalah sebagai bentuk edukasi. Betul. Sosok Nabi sebagai seorang pemimpin ya. Edukasi bagi mereka yang mau jadi pemimpin itu harus siap miskin dan harus siap bersama orang miskin. Betul. Bukan menyuruh kita menjadi orang miskin. Betul. Seandainya itu adalah maknanya menyuruh untuk orang miskin, maka tentunya sahabat miskin semua dong. Iya, ya. Kenyataan sahabat kaya. Ya, banyak yang kaya. Jadi hadis itu, kalau itu benar hadisnya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin, itu adalah yang jadi khitabnya adalah orang-orang yang mau jadi pejabat. Betul, betul. Jadi dia harus hidup merakyat dan harus siap untuk rakyat. Sementara kita yang orang biasa ya harus kaya supaya kita bisa memberi. Iya, iya. Nah ini lembaga perekonomian inilah yang bisa mencetak, memproduksi orang-orang kaya di Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan ya. Kang Haji, terima kasih atas segala sesuatunya. Barusan closing statementnya luar biasa sekali. Ini kami dari LP PWNU Jawa Barat, sebagaimana yang disampaikan, mudah-mudahan bisa lebih istiqomah ya, untuk bisa menjadi sebuah lembaga yang bisa membantu perkembangan juga ini para kader Nahdiyin ya, terutama di Jawa Barat, wabil khusus di bidang perekonomian dan juga usahanya. Nanti mereka bisa terakomodir semuanya. Kita walaupun kita hanya lembaganya, nanti ada BUMNU, ada apa dan lain-lain itu untuk ke lapangannya. Mudah-mudahan. Terima kasih Sobat Ngopi semuanya. Mungkin sampai di sini aja dulu. Ya, terima kasih. Nanti di lain waktu kita bertemu kembali untuk lebih membahas wabil khusus tentang Basnas ya. Mudah-mudahan Sobat Ngopi semuanya, sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya.